Ya, kita masuk ke materi yang berikutnya tentang UART atau disebut juga USART ya. Ada USART, ada UART. Jadi kita membahas tentang prinsip kerja UART, signal diagram, kemudian mikro yang kita pakai, dan juga register dan mode interrupt atau polling. Kita akan jelaskan tentang polling ya pada saat ini. Jadi UART dia sifatnya asinkronus. Jadi dalam berkomunikasi antar dua chip ya, misalkan antara microcontroller satu dengan microcontroller yang lain, atau microcontroller dengan sensor accelerometer, misalkan microcontroller dengan MPU 6050, kemudian kita punya LCD berkomunikasi dengan I2C dan sebagainya, itu kan ada komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa sifatnya sinkron atau asinkron. Kalau sinkron, namanya juga sinkron ya, maka dia memiliki clock bersama antara satu dengan yang kedua. Ada clock bersama, sehingga dia iramanya sama. Tapi kalau asinkron, nah ini termasuk asinkron, dia tidak memiliki clock bersama. Jadi mesti ada kesepahaman antara pengirim dan penerima supaya datanya bisa diterima dengan baik, diterjemahkan dengan baik. Nah, kemudian UART ini sifatnya serial. Komunikasi itu ada yang serial dan ada yang paralel. Kita bayangkan kita menyeberang sungai, jembatan hanya muat satu orang, sedangkan kita ada 30 orang. Maka sekali nyeberang itu satu orang dan seterusnya. Maka 30 siklus, ya kan? Karena 30 orang. Tetapi kalau jembatan ada 3, paralel 3, maka kita hanya memerlukan 10 siklus kan ya. Sekali pergi 3 sampai 10 kali. Atau kalau jembatannya 10, maka itu lebih cepat lagi. Maka komunikasi kita bagi 2, serial dan paralel. Nah, UART ini termasuk yang serial. Jadi dalam satu waktu dikirim 1 bit seperti itu. Kalau komunikasi di PCI ya, komunikasi PCI itu paralel. Kalau di laptop kita itu semuanya paralel, menggunakan bus. Nah, kenapa orang pakai asinkronus? Karena dia lebih murah, menggunakannya pun lebih gampang, tidak perlu ada clock yang sama kan ya. Kemudian saat ini sangat sering. Kalau dulu komputer kita banyak pakai PCI yang paralel, sekarang sudah pakai serial. Karena makin kesini makin cepat clocknya, jadi tidak terlalu masalah. Nah, yang cukup populer komunikasi serial itu kan USB ya, universal apa sih katanya USB, universal serial bus. Nah, bahkan sekarang sudah mengganti serial komport yang ada di PC. Jadi kalau PC zaman dulu itu ada RS232 di belakang ya, yang 9 pin DB9. Bahkan untuk PLC itu masih banyak tuh, PLC yang zaman dulu. Kan sekarang sudah diganti dengan itu USB kan. Sekarang beli laptop tidak ada lagi RS232-nya. Komputer pun sekarang banyak yang sudah tidak ada lagi. Diganti dengan USB. Makanya ketika kita colok COM 1, COM 2 kan muncul ya. Sebetulnya COM itu nama asli buat RS232 di zaman dulu ya, port RS232. Tapi dinamakan virtual COM kalau sekarang karena pakai USB. Kita menggunakan USB itu serial converter. Akhirnya sekarang orang kenalnya COM 1, COM 2 dan seterusnya itu adalah USB gitu, karena udah terbiasa. Kalau dulu kita mengenalnya COM 1, COM 2 ya di PC. Makanya zaman dulu sebelum ada USB, satu komputer paling cuma punya 2 COM gitu. COM 1 atau COM 2 itu aja. Kalau sekarang karena dia virtual, kita colok Arduino sampai COM 100 juga ada tuh, COM 100 gitu ya. Pilihnya bahkan susah nih, pilih COM yang berapa. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, USART ini berkomunikasi dengan cara full duplex. Jadi komunikasi itu
kita bagi menjadi 2, simplex dan duplex. Bisa diingat ya, simplex dan duplex. Mungkin kita ambil inilah, ambil coretan di sini. Bentar ya, pen. Nah, di sini ada simplex dan duplex. Teks. Nah, ini tulisannya gitu. Jadi komunikasi ada 2 dari sisi arahnya ya, dari sisi arahnya komunikasi dibagi 2, simplex dan duplex. Simplex itu satu arah. Saya bicara ke sana tapi dia nggak bisa jawab saya. Seperti contohnya apa ya, komunikasi searah ya. Radio kan bisa. Iya, radio, betul, radio. Radio ini maksudnya radio yang umum ya, kayak Sela FM gitu ya. RRI ya. Kan RRI bisa kasih suara ke kita, tapi kita tidak bisa kasih suara ke RRI kan ya. Itu searah komunikasinya berarti. Kalau duplex berarti 2 arah. Bisa bolak-balik. Seperti ya telepon, HP segala macam ya. Ini pun bagi 2 lagi duplex itu. Menjadi half duplex dan kedua full duplex. Kalau half duplex memang 2 arah tapi bergantian. Dalam satu waktu tidak bisa bareng. Contoh misalnya handy talkie. Ada pernah pakai ini nggak, handy talkie? Ya kan? Kan kalau kita ingin, atau intercom ya, kita ingin bicara, kita pencet. Kita ingin mendengar, kita lepas. Gitu. Tidak bisa 2 orang berbicara sekaligus. Jadi ganti-gantian. Ke sana atau ke sini gantian. Kalau full duplex itu bisa dua-duanya sekaligus. Seperti HP ya. Makanya kita kalau di telepon itu berantem bisa gitu ya. Kalau di handy talkie nggak bisa berantem. Karena dalam satu arah. Nggak usah debat ya. Di sini ada istilah X, itu artinya trans ya. Transmit berarti transmit. Receive ini berarti receive. Nah, selain UART juga ada juga USART ya. Jadi biasanya mikro tuh punya USART dan punya UART. Kalau USART ini universal sinkronus, kalau UART universal asinkronus. Itu beda itu aja. Sinkronus sama asinkronus. Oke, berikutnya ini tentang UART. Nah, ini baru kita masuk ke dalamnya, sinyalnya. Ini kita perhatikan di sini. Karena dia sifatnya itu full duplex, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi di sini adalah transmitter X ya, di sini receiver. Nah, karena kita bahas UART ya, tidak sinkronus. Di sini dia ada transmit, di sini ada receive. Nah, kalau transmit, maka di sini kakinya kaki TX. Di sini kaki RX. Di sini kaki RX. Di sini kaki TX. Nah, jangan sampai TX ketemu TX. Kalau di Arduino itu kan di kaki kanan bawah ya. Ada RX, ada TX ya. Jadi kalau RX ketemunya TX. TX ketemunya RX. Nah, kemudian ya sini ground seperti ini, ground biasa ya, di sini groundnya. Tapi yang perlu hanya untuk komunikasinya 2 ini, TRX sama RX. Nah, ketika dikirim data dari transmitter ke receiver atau sebaliknya ya, maka ketika tidak ada data, dia idle itu bit 1 atau high. Jadi tegangannya kalau kita ukur di kaki ini, dua-dua ini nih, ini 5 volt kalau Arduino. Kalau di STM32 yang kita pakai berarti 3,3 volt. Ketika mulai komunikasi, dia akan memulai dengan ini, di sini nih. Berarti namanya falling edge atau rising edge di sini. Falling edge ya.
Ketika value H pertama, maka itulah start bit. Nah, start bit coret-coret sih. Start bit ya. Jadi start bit itu ditandakan dengan bit pertama setelah idle lama. Idle itu ya ini standby gitu ya. Nah, start bit. Kemudian baru dia mulai bit ke 0, bit ke 1, bit kedua, bit ketiga dan seterusnya. Data lah itunya, data. Bit 0 ini dinamakan MSB atau LSB? Ingat nggak LSB, MSB? Most significant bit sama least significant bit. Kalau bit 0 itu MSB atau LSB? L atau M? Most of all nih, apa list nih? Kan kalau kita ada bit nih ya. Nah kan ada bit nih. Ini bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4 gitu ya. Yang signifikan tuh bit 0 atau bit keempat sih? Bit 4, bit 3 ini harusnya. Yang paling signifikan bit ketiga kan ya? Di sini berarti most significant bit. Kalau ini least significant bit yang tidak terlalu signifikan. Dia berubah kan nggak terlalu besar perubahannya. Tapi kalau yang sini berubah ya besar. Ya kalau kita gaji naik atau gaji turun, angka belakang aja yang berubah. Ya sampai angka depannya ya. Kalau angka depannya berubah bahaya. 1 digit aja udah bahaya kan. Itulah kira-kira gambaran. Berarti di sini adalah least significant bit di sini LSB. Bit terakhir dulu ya yang dikirim. Jadi kalau kita punya data 4 bit ini, berarti yang dikirim itu bit yang ini dulu. Dikirim keluar, set kirim. Ini bisa 0, bisa 1 isinya kan. Makanya bisa 0, bisa 1, bisa 0. Jadi bisa double. Kalau start bit selalu 1, selalu 0 ya, sorry. Oke, kemudian kirim bisa 4 data, 5 data, 6 sampai 9 data. Kemudian parity. Kemudian parity nanti kita akan belakangan. Kemudian stop bit itu dia high lagi, idle. Jadi dia sama dengan idle. Jadi antara frame satu dengan frame berikutnya itu harus ada jeda idle sekian lama, gitu ya. Nah ini disebut frame dari mulai start bit sampai stop bit. Itu satu frame namanya. Jadi kalau komunikasi disebut satu frame ini. Nah perhatikan, kalau kita ingin mengirim data 4 bit ya, 4 bit misalnya. Itu berarti kita memerlukan ekstra bitnya berapa tuh? 4 ditambah start bit jadi 5 ya kan? 5 ditambah stop bit jadi 6. 6 tambah parity jadi 7 gitu. Makanya kalau kita naik Grab atau naik ya GrabCar ya atau GoCar atau Maximcar dan sebagainya, itu pasti tambah 1 penumpangnya kan? Kita bawa 4 penumpang pasti 5 di dalam. Kita bawa 7 penumpang pasti ada. Itu namanya overhead. Kelebihan dari data itu namanya overhead. OVERHEAD ya, overhead. Kelebihan data. Makin besar, makin kecil overheadnya, makin bagus komunikasi tersebut. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah kemudian data bit udah tadi ya, 0 sampai 8. Berarti bisa 1 bit, bisa 9 bit ya. Kemudian parity. Nah, seperti ini parity. Parity ini bisa odd atau even. Even atau event? Even. Kalau event peristiwa, even genap, ganjil genap. Dia bisa 0, bisa 1 di sini, bisa 0 atau bisa 1. Tergantung settingan kita. Yang penting dia sepakat nih, antara transmitter dengan receiver sepakat. Kita sepakat yuk, kita menggunakan parity ganjil. Oke, berarti ini juga parity ganjil juga. Artinya, kalau bitnya itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini angka satunya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi partinya ganjil ya, berarti odd ya. Sepakat odd.
Maka jumlah jumlah bit 1 sudah ada 5. Supaya jumlah bit satunya ganjil, maka dia di sini tambahkan 0. Jadi paritinya 0. Bit paritinya. Supaya jumlah angka satunya ganjil. Kalau ada data seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti P-nya berapa? 0 atau 1 nih? Karena dia sudah sepakat ganjil, maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, cuma 4 nih. Supaya ganjil, tambah 1 di sini. Gitu. Karena dia sudah sepakat ganjil gitu ya. Tapi kalau sepakat genap ya beda lagi kasusnya. Ini untuk apa sih tujuannya ditambah bit tambahan di sini 0 atau 1? Tujuannya supaya ketika dia kirim data, dia kirim, kemudian diterima, khawatir ada satu bit yang rusak gitu. Contoh misalnya ini bitnya 0 nih. Tiba-tiba di perjalanan ada interferensi, ada noise dan sebagainya, ini jadi 1 berubah jadi 1. Maka dia akan hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tapi kok ininya 0. Wah, berarti ada masalah nih, ada masalah gitu kan. Pasti kan. Ada masalah nih. Akhirnya karena ada masalah, ya kita bisa menyatakan dia error, aksinya bagaimana terserah, aksinya mau dibalikin lagi, minta lagi dan sebagainya. Atau mau data itu kita buang, terserah kita, tapi kita tahu dia itu error. Ini cara yang paling sederhana untuk memastikan data itu benar. Ada lagi yang lebih kompleks, CRC namanya ya. Itu lebih kompleks lagi. Ini yang paling yang tengah-tengah tuh checksum. Saya biasa pakai checksum. Itu 1 byte cukup. Kalau ini parity 1 bit, checksum 1 byte atau 2 byte. Kalau CRC itu sekian byte banyak ya. Dan hitungannya agak ribet. Kemudian, nah, jadi start bit kita review lagi ya. Start bit ada 1 bit cukup, ya kan? Data bit 5 sampai 9. Kemudian parity bisa kita set genap, ganjil, atau kita nggak pakai juga boleh. Artinya kita nggak jamin data itu benar atau salah. Kita nggak pakai, boleh juga. Nah, stop bit ini lebarnya bisa selebar 1 bit, bisa selebar 2 bit. Gitu. Yang jelas dia selalu logic high. Jadi nanti pilihan, kita bisa milih. Ya. Kemudian, nah, berikutnya. Start bit itu wajib. Data bits itu wajib, kalau nggak ada datanya gimana kan. Walaupun datanya kosong, 00 aja semua gitu, nggak apa-apa. Tapi bitnya harus ada. Kemudian stop bit ini wajib, bisa 2, 1, bahkan ada mikro yang 0,5, ada yang 1,5 juga. Makin panjang bitnya, bisa 3, bisa 4, 10 juga nggak apa-apa. Idle-nya lama gitu ya, antar frame itu ada idle yang lama, itu makin bagus. Cuma jadi lambat kan. Kalau antar frame itu idle-nya lama kan jadi lambat. Kalau terlalu dekat juga nanti disangka masih 1 frame. Ini jadi trade off lah. Nah, parity opsional bisa odd atau even. Nah, ini sebetulnya yang saya jelaskan tadi tentang parity itu cara sederhana. Yang jelas jumlah bitnya, jumlah angka satunya itu harus ganjil atau harus genap tergantung kesepakatan. Kalau mau rumusnya seperti inilah. Ini XOR dan seterusnya. Sama aja. Ya. Coba di sini ada contoh ini. Nih, 00101101. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Dia maunya ganjil atau genap nih? Nah, dia maunya ganjil. Dia mau ganjil nih. Tapi di sini ada 1, 2, 3, 4. Masih ada genap kan? Berarti paritinya 1 supaya dia jadi ganjil. Jadi ada 5 angka satunya. Gampang kan ya? Kemudian ini nggak perlu. Ada istilah baud rate. Baud rate itu adalah time sampling ya.
Atau kalau dalam praktisnya itu kecepatan pengirimannya atau penerimaannya. Oleh karena itu, ketika si pengirim itu mengirim data, si penerima juga menerima data, selain tadi out atau event harus sama, kalau ada event di sini dia event juga, di sini out juga. Kita settingnya juga harus sama. Ini baud rate-nya misalkan 9.600. Maka di sini pun 9.600 juga kita set. Misalkan ini Arduino. Di sini PC kita, komputer, laptop. Ini harus sama kan? Dua ini. Kan kita sering nyoba tuh. Di sini sekian, di sini 11.500. Jadi kan enggak sama. Karena dia asinkron sih. Jadi harus sama antara ininya. Baud rate-nya ya. Satuannya bit per second. Kemudian ini untuk Arduino ya. Oke, sekarang kita bicara tentang UART atau USART. Ini S-nya jangan bikin bingung ya. Sebenarnya namanya USART ya. Tapi kadang-kadang S-nya nggak kita pakai, jadi UART aja. Dan seringnya begitu sih. Nah, kalau di STM32F407VGT6 yang kita pakai, dia full duplex, asinkron, namanya juga UART. Bisa juga sinkron juga bisa. Kemudian komunikasinya bisa juga half duplex. Jadi half bisa, full bisa. Ya kalau full duplex kan, kenapa dia bisa full duplex? Karena kabelnya ada dua ya, TX sama RX ini ada dua. Jadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kalau cuma satu, nanti namanya half duplex. Dia bisa support dua-duanya. Jadi ketika ini ke sana, dia bisa ke sini. Papasan di jalan bisa gitu, berpapasan di jalan. Set gitu ya. Nah, kemudian nih stop bitnya bisa 0,5, 1, 1,5 atau 2. Kemudian dia ada CTS sama RTS. Ada flow control seperti itu. Jadi CTS sama RTS ini CTS tuh clear to send. Clear ya. Jadi sudah selesai clear kan. RTS tuh ready to send. Jadi ketika dia ingin mengirim data, si pengirim ini tanya dulu, Mas udah siap belum? Udah siap, baru kirim gitu. Setiap mengirim satu frame, tanya, kirim. Kita mengirim lagi, tanya lagi, kirim. Seperti itu. Supaya apa? Supaya data, pastikan mereka sedang siap si penerima, lagi ready. Karena kalau kirim, dia nggak peduli siap atau tidak, si microcontrollernya kirim terus. Jangan-jangan mikronya lagi mati gitu kan, lagi hang, mati, atau lagi sibuk ADC atau apapun ya. Jadi ini ada, tapi ini untuk kecepatan tinggi jarang dipakai yang ini. Tapi untuk data yang reliable dia dipakai RTS. Kemudian untuk sinkron dia punya clock ya, supaya ini ada clock bersama di sini. Ya. Kemudian ada flag. Flag ini bendera. Ini setiap komunikasi itu pasti ada benderanya. Interrupt juga ada benderanya. Semua ada benderanya. Salah satu fungsi bendera adalah untuk interrupt juga. Tanda bahwa sesuatu itu sedang terjadi. Kan flag itu bendera ya. Kalau kita menyerah, bendera putih kita kibarkan gitu ya. Ini juga sama. Di sini ketika dia mengirim dari kiri ke kanan, di dalamnya ini ada namanya register ya. Register, di sini juga register. Ini tergantung bitnya. Kalau 32 bit, ya berarti 32 bit. Dikirim sini. Nah, ketika buffernya full, nah berarti artinya datanya sudah full terterima. Kan dia kan pengirimnya tadi kan serial ya, satu persatu. Kalau 8 bit berarti bit ke-7, kemudian bit ke-6, bit ke-5, sampai sini full di sini. Bit ke-7 lompat sini ya kan. Bit ke-6 lompat sini sampai bit ke-0. Terbalik ya. Yang pertama bit ke-0 dulu ya. Dia tadi salah. Sampai ininya full. Setelah full 8 bit itu, maka benderanya berkibar. Bendera apa? Bendera receive buffer full. Ini juga sama. Tadinya kan dia isinya full.
ketika mengirim kan satu persatu. Kirim bit 0, kirim bit 1, kirim sampai dia kosong. Ketika dia kosong maka bendera ini berkibar. Transmit buffer empty. Gitu ya. Kemudian parity juga sama. Deteksi error ini ada beberapa deteksi error ya sebenarnya. Cuma kita nggak bahas secara detail tentang UART. Nah, interrupt. Nah, kita sudah bahas yang minggu lalu, interrupt itu ada banyak ya. Ada 88 pemicunya di dalam microcontroller ini. Salah satunya adalah ini. Ya. Misalnya, tadi transmit data register empty. Ini. CTS flag. Transmission complete. Receive data ready to be read. Overrun. Idle parity error. Big flag. Noise flag. Dan sebagainya ya. Nah, flag-flag ini kita bisa manfaatkan untuk interrupt. Jadi kita bisa seperti ini mengandalkannya. Setiap penerima data selesai interrupt gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan untuk menerima data dari luar. Tapi terserah kita sih mau dipakai atau tidaknya. Ini block diagram. Perhatikan di sini ada TDR, TDR ya. Ada RDR. Ya. Kita di elektronika digital belajar kan ya, shift register. Masih ingat nggak shift register? Yang geser gitu. Setiap clock geser satu, clock geser satu, clock geser satu. Nah ini kita pakai ini nanti. Jadi kalau mau transmit ya ini kirim ke shift register ini. Dari bit 0 dulu kan, bit 0 geser, bit 1 geser terus. Akhirnya terkirimlah dia keluar sini. Ini juga sama, ketika dia menerima data dari luar, masuknya ke shift register juga. Geser setelah komplit baru diambil di sini. Baru kita baca lah. Jadi variabel ya misalnya. Ini kakinya dia yang di luar, TX untuk transmit keluar, RX untuk masuk ke dalam. Kemudian ini time diagramnya ini sama seperti yang barusan saya jelaskan, hanya saja ini saya copy paste dari datasheetnya langsung. Bentuknya seperti ini. Clock dan sebagainya. Start bit 0 sampai bit ke-7. Ini contoh 8 bit ya. Kemudian baru stop bit. Kemudian ada tambah lagi parity bit kalau ada menggunakan parity. Baru berikutnya nanti start bit lagi, ya kan? Setelah stop bit tentunya. Kemudian, nah ini registernya nih. Dia register ada banyak, ada user SR, DR, BRR, CR, CR2, CR3, dan seterusnya. Ini kita nggak akan bahas semua ya. Yang penting nih, yang akan bahas transmit data register empty. Ini status. Jadi kalau registernya empty, dia akan kalau empty berarti udah selesai, berarti 1, ya kan? Kalau belum, berarti masih full, berarti 0. Sorry ya, tadi bukan enable. Ada juga sama, seperti itu. Kemudian yang enable dulu lah. Yang enable lah ini. Ini UE, user enable. Control register ya. Di sini. UE. Ketika kita ingin mengenablekan user yang ini, maka ini kan CR1 berarti user 1. Maka kita jadikan angka 1. Kalau 0 berarti mati. Kalau jadikan angka 1 berarti user enable, maka otomatis kaki TX akan menjadi output. Kaki RX akan menjadi input. Itu udah otomatis. Jadi kalau kita nggak pakai jangan diaktifkan ini ya, UART-nya. Kemudian kembali ke yang tadi. Ini sudah tadi ya. Ini data register. Ini untuk menyimpan data tadi, data UART. Kemudian control. Tadi kita sudah masuk user enable. Ada lagi nih TX EIE ya. TX interrupt enable. Jadi ketika kita ingin mengaktifkan interrupt-nya, kita jadikan angka 1. Kalau nggak perlu ya angka 0. Defaultnya semua 0 semua ya. Defaultnya semua 0 semua. Ini pun defaultnya 0 juga. Itu usernya nggak dipakai. Kemudian status register.
Nah, ini yang salah satu konsep yang penting ya, bukan cuma USAT tapi juga untuk yang lain. Jadi kita sudah membahas tentang konsep interrupt. Itu dia punya padanan atau lawan atau partner ya. Partner namanya polling. Jadi polling versus interrupt. Kalau interrupt, kita melaksanakan tugas biasa, tiba-tiba ada dari luar event atau trigger ya, sehingga kita terhentikan gitu ya. Nah, kalau polling itu kita menanyakan terus, mengupdate terus infonya. Jadi ada seorang, ini seorang bos ya, ciri-ciri bos pakai apa biasanya? Pakai dasi ya. Nah, kasih dasi lah sini, ada dasinya lah ya. Di sini ada pegawainya, lagi duduk lah di sini. Ini ada mejanya sini ya, meja. Ini ada komputer. Nah, kalau interrupt, si bos ini akan bilang ke pegawainya, kamu selesaikan tugas, kalau selesai kamu bilang saya, udah gitu. Tiba-tiba 1 jam, 2 jam, si bosnya kan lagi mengerjakan hal yang lain ya. Tiba-tiba orang ini datang, ketok pintu, Pak Bos, udah selesai. Nah gitu, interupsi kan. Nah kalau polling, dia tidak begitu. Si bos ini nyuruh, kemudian setiap setengah jam masa datang. Setengah jam pertama datang, udah selesai belum? Belum bos, pergi lagi. Ntar tanya lagi, udah selesai belum? Belum bos, pergi lagi. Dan seterusnya. Lebih enak yang mana tuh? Ya tergantung aplikasinya ya. Contoh polling itu ya begini, yang kemarin kita program di praktikum keberapa ya, yang if button biru itu sama dengan 0 gitu ya, biru sama dengan 0, maka apa gitu ya. Kemudian else button biru sama dengan 1, maka lakukan apa gitu. Di sini dalam fungsi while one ya kan. Kita kan ke sini cek 0 pas 1, oh 0. Nah, kesini lagi, cek lagi 0 pas 1. Cek lagi 0 pas 1, 0 pas 1 terus gitu kan, cek terus kan. Maka dia praktikum yang ada tugas praktik yang 402 ya kalau nggak salah ya. 402 itu pakai interrupt. Jadi di sininya kosong. Nggak ada apa-apanya. Jadi while one, udah sini kosong, nggak ada apa-apa ya. Nah, ketika tombol dipencet, kita bikin fungsi interrupt di sini, handler sini. Di sini handler. Klik gitu. Nah, jadi yang kita telah melaksanakan dua-duanya. Yang ini sudah kita laksanakan polling, yang ini juga kita sudah laksanakan interrupt. Ini pun sama, your polling atau interrupt. Kalau polling, ya dia kirim. Kalau dengan waktu tertentu ya. Kemudian kalau interrupt, ya dia ketika transmitter selesai, dia akan terinterupsi. Tinggal kita bikin handlernya itu apa. Ini untuk transmit, untuk receive juga sama. Kita bisa polling, cek ada nggak data register, user data register, nggak ada. Ntar cek lagi ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Ada. Ambil datanya, gitu ya. Kalau interrupt nggak? Interrupt kita melakukan hal biasa tanpa menyentuh ini, ketika data itu diterima dengan sempurna, receive interrupt-nya tuh berjalan, maka kita tinggal ambil datanya. Pak, ini datanya udah nyampe, oke saya ambil gitu. Jadi perbedaan antara polling dan interrupt. Semua komunikasi begitu ya. Ada tadi ada SPI, I2C dan semua. Itu ada. Bukan hanya komunikasi, button pun gitu juga. Button tekan atau lepas, kita bisa cek dengan cara polling, cek terus menerus, cek lagi on atau high atau low, cek lagi, cek terus, atau kita nggak perlu ngecek pakai interrupt. Ketika ada perubahan rising, falling, maka dia tertrigger. Mungkin gitu aja yang saya sampaikan. Nanti kalau tanya silakan ya, ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.